Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmah, limpahan maghfirah, limpahan hidayah wal inayah bagi kita semuanya, sehingga kita merasakan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat yang telah diberikan, nikmat kehidupan, nikmat keamanan dan lain sebagainya. Kalau kita menghitung, menilai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, niscaya itu tidak akan bisa kita nilai, tidak bisa kita bayar. Namun Allah hanya meminta kepada kita agar kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kepadanya, sehingga kita mudah-mudahan termasuk hambanya yang bersyukur dan hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di dalam masih di bulan Rajab. Salah satu peristiwa yang besar dan mulia yang di luar logika manusia adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj selain tasliyah, hiburan bagi Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan amanah perintah yang sangat khusus yang tidak bisa diwakili oleh malaikat Jibril, bahkan dijemput perintah tersebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut, amanah tersebut adalah as-salah. Inti dari Isra dan Mi'raj adalah iqbalus salawatul khams, adalah menerima perintah salat 5 waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan judul dari khutbah kita yang disebutkan tadi adalah urgensi salat dalam membentuk kepribadian Rabbani. Salat, kalau kita melihat dan memperhatikan dan merenungkan
dari bahasan-bahasan para ulama kita, maka kita akan menemukan bahawa keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak apabila dibandingkan dengan keistimewaan bentuk ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh kerana itu tidak asing dan tidak heran bagi kita kenapa solat ini diperintahkan oleh Allah bukan lewat malaikat Jibril, tapi Nabi kita langsung yang menerima perintah tersebut. Ternyata antara lain adalah as-salah imaduddin. As-salah min arkanil Islam. Salat adalah ternyata imaduddin, sebagai tiang agama. Ketika salat dilaksanakan dengan baik, maka agama ini akan menjadi kokoh dan kuat, pondasi yang kuat. Oleh kerana itu, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka yang dibangun pertama adalah masjid. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Ternyata ini adalah pondasi yang kuat untuk membina, membentuk kepribadian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini kuat, maka dia akan menjadi tangguh dan kuat, dan dia mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebaliknya, ketika salat ini lemah, rapuh, maka tiang agama tersebut akan rapuh, akan mudah akan mudah goyang, akan mudah terombang-ambing. Dan inilah mungkin rahasia kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika dia meninggal dunia, as-salah, as-salah, as-salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu juga kalau kita melihat apa pengaruh salat terhadap pribadi kita atau dalam kehidupan kita. Antara lain adalah salat memelihara diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Adalah salat memelihara pribadi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika salat tersebut dilaksanakan dengan baik, dengan penuh makna, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat tersebut akan memberikan efek positif yang sangat sensitif terhadap pribadi kita masing-masing. Dengan kata lain, bahawa salat tersebut menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, yang dilaknat, yang merupakan dosa besar. Salat tersebut dengan sendirinya akan bergerak nilai-nilai salat tersebut. Nilai-nilai salat tersebut akan mengawasi pribadi kita, jiwa kita, pikiran kita, tindak laku, tindak tanduk kita akan diawasi oleh salat tersebut, sehingga kita bersih, terhindari dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau seandainya ada orang yang salat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, bukan berarti salatnya yang salah, tapi dikoreksilah bagaimana ia melakukan salat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah salat itu ternyata menyucikan hati dan batin kita. Selain dia memelihara, dia mensucikan jiwa, mensucikan ruh kita, mensucikan hati kita.
Karena Nabi mengatakan ketika seseorang tersebut melakukan dosa, maka akan ada titik noda hitam di hatinya. Ketika seorang melakukan dosa, maka akan ada titik atau hinggap titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosa, semakin besar dosa, semakin banyak dan semakin besar titik noda hitam tersebut. Ini adalah ketika seseorang melakukan dosa kesalahan. Salat akan bisa menghapus dosa tersebut selama tidak melakukan dosa besar. Dosa tersebut yang kita lakukan atau kita tidak ada jaminan untuk tidak berbuat dosa. Nabi mengatakan kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap manusia adalah biasa melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik kesalahan tersebut adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita berpesan kepada kita, mathalul salawatil khams kamathali nahri ghammara nahri ala babi ahadikum kullu yawmin yaghsilu khamsa marrat wa hal yabqa fih danas. Nabi mengatakan perumpamaan salat yang 5 waktu itu seperti sungai atau kolam sungai yang ada di depan pintu kita. Sungai yang deras, yang banyak airnya, kemudian mandi di dalamnya 5 kali sehari. Kemudian Nabi mengatakan kepada si Hasan, wahal yabqa min fiha syai', kira-kira masih ada kotoran sedikit pada badan seseorang tersebut? Tentunya jawabannya tidak. Inilah perumpamaan salat yang kita lakukan, yang 5 waktu yang kita lakukan akan menghapus dosa kesalahan, dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, maka itu akan dihapus dan jiwa kita akan menjadi suci. Kemudian adalah salat menghilangkan rasa kegelisahan, rasa kesulitan. Dan ini yang disebutkan di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salah, dengan rasa sabar dan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat sesuatu pikiran yang kurang enak, maka beliau berwuduk lalu solat. Mungkin berbeda dengan kita kalau mendapat perasaan yang tidak enak atau dalam keadaan jenuh, mungkin boleh jadi kita pergi ke mall dan ke pasar dan lain hiburan lain sebagainya. Tidak demikian para nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwuduk dan langsung solat dan meminta bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu juga salat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu 'abdi an rabbih fahuwa sajidun. Adalah tidak ada yang paling dekat jarak antara hamba dengan Tuhannya kecuali dia adalah ketika sujud. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu salat adalah
sarana interaksi kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita salat, Allah memperhatikan gerak-gerik kita, memperhatikan kita. Bahkan Allah menjawab bacaan dari salat kita, terutama di dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kira-kira salat yang bagaimana yang bisa memelihara, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa menghapus, yang bisa memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Imam Laith Nasir bin Muhammad Samarqandi mengatakan bahawa salat yang bisa mengantarkan kita ke darajat yang mulia, hamba Allah yang Rabbani, pertama adalah ketika salat kita kerjakan ta'zim sya'nis salat. Ketika kita menganggap salat itu adalah besar, ketika kita menganggap dan menghadirkan ta'zim Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, bahwa kita yakin bahwa ketika kita salat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa salat kita adalah sarana untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan bukaan dari salat kita, Allahu Akbar. Kita mengakui tidak ada yang paling besar, yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, salat itu adalah harus dilakukan dengan khusyuk. Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, menganggapkan bahawa salat itu adalah suatu yang luar biasa, maka kita akan bisa mengkondisikan pribadi kita selaku hamba berhadapan dengan yang maha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita melihat dan merasakan kalau kita ketemu dengan sesama hamba, sesama manusia, dengan pejabat, baik itu bupati misalnya, gubernur, presiden, maka lain hal keadaan kita dengan di rumah ketika ketemu dengan mereka. Begitu juga kalau kita ketemu dengan raja sekalian alam Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita akan memposisikan diri kita, baik ruhiyah kita, pikiran kita, maupun pakaian kita dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menghadirkan hati kita dari awal sampai terakhir sesuai dengan bacaan kita. Oleh kerana itu, dalam hal ini maka kita harus memahami dari bacaan-bacaan solat kita tersebut. Kalau kita menghayati bacaan-bacaan kita, bacaan solat kita tersebut, bacaan itu adalah luar biasa. Dimulai dengan doa iftitah misalnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Ketika kita bisa menghadirkan hati kita, menghadirkan perasaan kita, pikiran kita dengan berselaras dengan bacaan salat kita, dengan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, disitulah rahasianya salat itu akan memberikan, berperan terhadap pribadi kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Imam Lais mengatakan tadi adalah ta'zim, membesarkan Allah, menganggap salat luar biasa. Itu adalah kunci dari kunci dari berhasilnya atau kita meraih solat tersebut menjadi solat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
selain khusyuk adalah tatimur ruku' was sujud, adalah bagaimana menyempurnakan ruku' dan sujud, gerak-gerak dari solat kita, yaitu menyempurnakan tamak-ninah dalam solat. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah solat kita yang kita kerjakan 5 kali sehari. Kalau kita ingin kita ingin mendapatkan manfaat dari salat kita tersebut, mari kita tingkatkan kualitasnya, mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang salat, sehingga mudah-mudahan salat bermanfaat buat kita, memberi penjagaan dan juga menyelamatkan kita dunia dan akhirat, insyaallah. Allahumma amin, Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة